Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan amal yang diterima. Sahabat seiman, kita hari ini memasuki berbuka puasa hari yang keempat, di mana pada malam hari ini kita sengaja makan pindang patin serta bakar ikan patin, pokoknya semua dari patin, ikan patin. Ini dari panenan kolamnya Insinyur Fauzi Zakaria. Berat satu ekornya lebih kurang 16 kg. Nah, sahabat seiman, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan menjaga akhlak dan menata jiwa. Banyak orang yang kuat menahan haus, namun gagal menahan lisan dan amarah. Ramadan datang bukan hanya untuk mengosongkan perut, tetapi mengisi hati dengan takwa. Siang hari kita menahan diri dari yang halal, agar malam hari kita terbiasa menjauhi yang haram. Puasa yang diterima bukan hanya terlihat dari perut yang kosong, tetapi dari akhlak yang semakin indah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Tujuan puasa adalah melahirkan ketakwaan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, "Dan berpuasalah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Sementara Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya." Jadi puasa harus menjaga lisan dan perbuatan. Hadis Rasulullah yang lain, beliau menyampaikan, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada orang yang mencacinya atau mengejeknya, mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi puasa adalah untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa membersihkan hati sebelum membersihkan jasad. Menahan amarah adalah puasa tingkat tinggi. Akhlak yang baik adalah tanda puasa yang hidup. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar, tetapi bulan melatih jiwa agar tunduk kepada Allah. Siapa yang puasanya menjaga akhlak, maka puasanya sedang mendidik hatinya. Sahabatku, Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Ia adalah undangan Allah untuk memperbaharui niat dan arah hidup. Betapa banyak orang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena niatnya sekedar menahan makan, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebelum Ramadan benar-benar mengetuk pintu waktu kita, rapikan niat di dalam dada. Niatkan puasamu sebagai ibadah. Niatkan sholat malammu sebagai penghambaan.
Niatkan sedekahmu sebagai syukur dan niatkan tilawahmu sebagai upaya menghidupkan hati. Siapa yang memulai Ramadan dengan niat yang lurus akan merasakan ringan dalam ibadah. Dan siapa yang menata niat karena Allah akan menemukan ketenangan di tengah letihnya amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ramadan akan bernilai ibadah atau sekedar kebiasaan, bergantung pada niat di dalam hati. Niat yang lurus mengubah rutinitas menjadi ibadah. Ramadan yang indah dimulai dari hati yang ikhlas. Perbaiki niat, niscaya Allah akan memperbaiki arah hidup. Sahabatku, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa juga mengajarkan kita menahan lisan, emosi, dan sikap. Betapa banyak orang kuat menahan haus, namun lemah menjaga kata-kata. Padahal, satu kalimat yang menyakitkan bisa meruntuhkan pahala, dan satu ucapan lembut bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Ramadan hadir untuk melatih hati agar teduh dan lisan agar jujur serta penuh adab. Maka di bulan mulia ini, jagalah lisanmu, sebagaimana engkau menjaga puasamu. Jika ada yang memancing emosi, balaslah dengan diam yang bernilai ibadah. Jika ada kesempatan berkata baik, ucapkanlah dengan niat mencari ridho Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahf ayat 18, Allah berfirman, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sementara Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjaga lisan adalah bagian dari menjaga puasa. Ucapan yang baik adalah sedekah yang paling mudah. Diam dari keburukan lebih mulia daripada banyak bicara tanpa manfaat. Sahabatku, Ramadan bukan hanya melatih perut untuk lapar, namun juga melatih mata untuk tunduk. Seringkali yang merusak hati bukan karena perut kenyang, tetapi karena pandangan yang tidak terjaga. Satu pandangan yang dibiarkan bisa menumbuhkan lintasan syahwat di hati. Satu kelalaian kecil bisa menyeret jiwa pada dosa yang lebih besar. Di bulan suci ini, belajarlah menundukkan pandangan sebagai bentuk penjagaan iman. Karena mata adalah pintu masuknya banyak bisikan. Jika pintunya dijaga, maka hati lebih mudah tenang dan ibadah terasa lebih ringan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nur ayat 30, Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sementara Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya iman yang manis ia rasakan dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim dinilai hasan oleh sebagian ulama. Menundukkan pandangan adalah benteng hati.
Mata yang terjaga memudahkan jiwa untuk khusyuk. Puasa akan lebih bernilai ketika mata dan hati ikut berpuasa. Ya Allah, terimalah puasa Ramadan kami, ampuni dosa-dosa kami yang lalu, latihlah jiwa kami untuk sabar, jagalah lisan kami dari yang sia-sia. Jadikan Ramadan ini jalan perubahan menuju akhlak yang Engkau cintai. Ya Allah, luruskan niat kami dalam menyambut Ramadan, jadikan setiap puasa kami bernilai ibadah, setiap lelah kami bernilai pahala, dan setiap amal kami Engkau terima dengan rahmat-Mu. Jangan jadikan Ramadan hanya berlalu, namun jadikan ia mengubah hati dan kehidupan kami. Ya Allah, jagalah lisan kami dari kata-kata yang melukai. Bersihkan hati kami dari niat yang kotor dan hiasi ucapan kami dengan kebaikan yang serta adab. Jadikan puasa kami bukan hanya menahan lapar, namun juga menumbuhkan akhlak yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tundukkanlah pandangan kami dari yang Engkau murkai. Sucikanlah hati kami dari lintasan dosa dan kuatkanlah iman kami di bulan Ramadan ini. Jadikan mata kami penjaga iman, bukan pintu masuk maksiat. Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like, share dan subscribe agar lebih banyak orang mendapat nasihat dari mendengarkan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.